Jadi silakan teman-teman, ini materi rotok kalem-kalem wae. Jadi supaya mudah dicerna, supaya mudah dimengerti, karena materi ikan sedikit. Yuk lanjut. Nah, ini resikonya kalau duduk paling depan. Monggo Mas Andi. Saya ingin tanya tentang apa istilahnya itu plankton ya. Siapa yang menjadi dominan atau enggaknya. Jadi gini, saya pernah mencoba untuk mengkultur si plankton Dapnia sama Moina. Dapnia kok fitoplankton? Zooplankton Mas. Oh, oke. Lanjut. Contohnya Dapnia sama Moina. Mereka ini kan makannya kan yang paling mudah dicerna itu katanya kan si spirulina sama chlorella ya. Itu planktonnya. Iya. Nah, yang jadi masalah kolam saya kan outdoor. Dengan asupan sinar matahari seperti itu. Kadang saya ketika sudah memasukkan starter chlorella, tapi lama-lama muncul alga yang lain dari jenis lumut. Akhirnya Dapnia nyangsang Mas. Jadi dia berenangnya kan nggak bebas. Iya. Sering nyangsang. Nah, sampai sekarang saya belum menemukan caranya gimana untuk mensterilkan green water saya biar murni isinya chlorella dan campuran alga dari jenis lumut. Ibu Mas. Sumpah aku butuh jawaban itu. Sebetulnya kuncinya gampang. Chlorella itu mintanya di pH berapa? Dia mintanya itu ppm berapa? Dia mintanya pada rentang suhu berapa? Nah, itu pasti nanti ketemu Mas. Padha kayak dhewe nandur tomat. Lek nandur tomat iku kan beda Mas nutrisine karo wong nandur jagung apa nandur melon. Paham enggak maksud saya? Nah, artinya kita perlu menemukan kalau kita mau menciptakan fitoplankton yang murni dengan kemurnian yang tinggi, ya kita perlu merangsang kira-kira iki nutrisi dasarnya itu apa. Kalau kita tahu nutrisi dasarnya, tidak sulit itu. Sama seperti kita ngembangkan jamur trichoderma. Trichoderma ki aja dikei gula, lek kayak gula engko sing teko ragi, engko sing teko kapang. Nah, ketika kita murni, kita lakukan pemurnian itu akhirnya murni, ya dia cepet lagi kalah mikroba jamur-jamur yang lain. Jadi saya yakin chlorella ini punya nutrisi dasar, nutrisi khususnya. Misal kayak kemarin spirulina. Nah, spirulina ini kan dia memerlukan MG-nya juga lumayan kenceng itu. Nah, padahal di artikel-artikel yang diperlukan itu Fa. Loh, saya bingung baca artikel itu, loh kok iso ya? Padahal ini kan tanaman bukan hewan. Kalau dia hewan baru dia membutuhkan Fa. Kembalinya kalau tanaman ini kan dia berfotosintesis. Nah, yang namanya sel klorofil unsur utamanya Mg. Lala pokok Fa ini keliru artikel ini. Nah itu akhirnya oke, kita masukkan Mg. Jadinya kan perkembangannya sangat cepat. Nah akhirnya murni. Nah itu maksud saya itu pasti ada celah di situ Mas Andi. Yang dia minta air di TDS berapa, dia minta air suhu berapa, DO berapa. Nah itu yang perlu ini. Dan sebetulnya air itu asik karena kita banyak seni dibandingkan kita bermain di tanah ya. Kalau di tanah itu kelihatan faktor-faktor pembentuk, faktor apa kelihatan semua. Dan tanaman pun akan mengabarkan ke kita kalau tanahnya ini dalam kondisi apa, over N, kah mineral, kah apa dan lain sebagainya. Beda dengan air, ikan tidak menginformasikan itu dari postur tubuhnya, kalau cuman ketahuannya kok lambat ya pertumbuhannya. Dan ganggang atau mikroalga, fitoplankton tidak menginformasikan aku kurang hijau, aku enggak, beda sama tanaman.
kita harus pakai alat, kita harus kontrol mikroskop. Oh, perkembangan ini kurang, bukan ini yang tak minta. Nah ini kalau sampean ada artikel tentang itu, kirim ke saya, kita pelajari bareng, nanti kita pecahkan apa namanya misterinya, sama kayak dulu waktu kita mecahkan spirulina. Nah, itu kita pecahin apa namanya misterinya. Itu insya Allah bisa kok. Wong artemia aja akhirnya bisa dikembangkan di apa namanya dengan metode yang sederhana kok, dibandingin sampai dia mau bertelur lagi loh. Dibandingkan teman-teman kok wangelmen, padahal cuma sederhana, mineral itu tok. Nah, oke. Jadi on artikel ya Mas Andi. Kalau ada artikelnya, kirimin ke saya. Baca, tapi sebelum saya translate. Oke, translate. Nanti kita apa namanya diskusikan. Kita diskusikan sebetulnya ini apa namanya, apa sih maunya chlorella itu. Ya namanya chlorella itu apa, kok dia kok rodok diistimewakan ya. Dulu spirulina belum bisa di air tawar, sekarang sudah bisa. Nah itu sama, itu ada nutrisi yang dimasukkan di situ, apa yang dikasihkan, sama kayak kita ngembangkan trichoderma. Trichoderma saat ini dikembangkan yang paling bagus di beras, di kompos. Nah padahal trichoderma terbaik, trichoderma yang paling efektif, yang dia paling jahat, itu yang dia mampu hidup di mineral, di zeolit. Jadi kan kita bisa mengembangkan itu di zeolit, jret, di mineral, langsung di mineral. Ya ora ono ceritane patogen sing iso wani karo dhek. Mineral aja dia makan, dia gagahin kok. Hidup di mineral, tidak tanpa dia harus hidup di media-media selulosa, mineral. Nah, itu ketika kita bisa membuat seperti itu, nah itu akan selesai, satu masalah akan selesai. Dan itu bisa. Itu gampang, itu bisa. Oke. Jadi sambil ini ya, nanti mohon maaf di YouTube mungkin ada yang terputus. Tadi saya lose control, ternyata baterainya habis, barusan saya ganti. Jadi untuk kita sudah memahami bagaimana membentuk ekosistem mikro di dalam air. Jadi sekarang bagaimana kita meningkatkannya? Sebetulnya kalau kita mau meningkatkan dalam fase eksponensial, ini mohon maaf ya kalau bahasanya agak tinggi, teman-teman yang sulit menerjemahkan nanti pelan-pelan apa namanya akan tahu. Artinya eksponensial ini fase optimal. Ini kalau saya sering bilang, oh equilibrium ini banter-banternya, berkembangnya si mikroba, banyak-banyaknya mikroba, plankton, baik-baiknya ekosistem, dan itu kalau apa namanya perlu metode. Bagaimana kita meningkatkan itu? Satu, kita perlu aplikasi beriringan, rutin. Jadi tidak ada jeda untuk berkembangnya patogen atau menumpuknya bahan organik yang menjadi pencemar. Jadi yang mencemari tambak, yang mencemari itu kadangkala bukan bahan kimia, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi sisa pakan, sisa molting udang yang musim lalu. Itu kalau di tambak tradisional itu yang terjadi, belum tentu bahan kimia. Akhirnya jenuh airnya, tanahnya jenuh. Nah, bagaimana kita meningkatkan itu? Aplikasi rutin. Kalau tadi kita sudah membentuk wadah dengan mineral, unsur hara, biochar, nah sekarang aplikasi rutin. Apa? Komposti, probiotik, dan komposti dekomposor. Dua ini aja. Metode kompostinya sering saya share. Nanti saya share di apa namanya subkomen ya. Di komen-komen akan saya share tentang komposti probiotik, komposti dekomposor. Nah itu komposti ini sebetulnya bukan dia mikroba yang cuman sederhana gitu aja ya, enggak.
dekomposer utamanya. Dekomposernya dia pengurai, wajib dia masuk untuk mengurai residu-residu yang ada di dalam tanah, yang ada di air. Sisa antibiotik musim lalu. Katanya antibiotik ini jenis sing warna biru kayak itu katanya bisa hilang dalam waktu 8 jam atau 24 jam paling lama. Kenyataannya 2 minggu masih kita temukan dia menempel di bahan organik itu dari sisa-sisa jerami. Itu kita temukan tuh, mikro kecil banget, nggak kelihatan mata. Tapi kita temukan, kita ambil sampling air permukaan, air tengah, air dasar dan tanah, itu kita uji di mikroskop kelihatan. Nah ini akan mengganggu perkembangan mikro ekosistem air tadi. Ketika itu terganggu yang tidak terurai, toksik-toksiknya ini tadi tidak terurai, ya gimana mau stabil fitonya, zoonya. Ketika zoo dan fitonya tidak stabil, oksigennya tidak stabil, suhunya tidak stabil. Ketika rumusnya gini, kehilangan oksigen di dalam air, tercucinya oksigen di dalam air itu karena turunnya suhu, pengaruh suhu siang dan malam yang terlalu tinggi. Ketika suhunya meningkat, ini oksigen akan meningkat dengan sendirinya. Dari suhu 20 derajat ke suhu 24 derajat, ini DO akan meningkat. DO akan meningkat menjadi meningkat 2 ppm. Nah, ketika ini turun lebih dari itu 24, dia akan berkurang. Nah, ketika dia turun, semakin turun di bawah 20 derajat, suhu itu akan suhu turun, oksigennya, DO-nya juga akan berkurang. Oksigennya yang terlalu juga akan berkurang pelan. Jadi kita harus menjaga kestabilan suhu. Bagaimana? Kembali ke tadi, bentuk rumahnya dulu, bentuk ekosistemnya dulu. Itu kerjanya mikroba yang menyediakan, yang menjaga keseimbangan suhu, keseimbangan pH itu akan ekivalen dengan keseimbangan suhu. Stabilnya suhu itu akan ekivalen dengan stabilnya DO. Nah, ketika DO ini stabil, semuanya stabil, rantai ekosistem air ini akan terbentuk sangat kuat. Zooplanktonnya banyak, fitoplanktonnya banyak, dan mikrobanya ini akan luar biasa. Patogen tidak ada. Nah, ketika airnya bagus, kecukupan mineral untuk fito sama artinya dengan kecukupan mineral untuk zooplankton, sama artinya kecukupan mineral untuk ikan itu sendiri, untuk udang itu sendiri. Kualitas plankton menentukan kualitas ikan itu sendiri. Waduh, malah atuh iki materi ini. Jadi ekosistem air itu tadi ketersediaan nutrisi sudah bagus, ya otomatis planktonnya juga akan bagus. Nah, itu akan dimakan oleh ikan dan tentunya akan meningkatkan kualitas ikan tersebut. Oke, jadi aplikasi rutin. Bagaimana aplikasi rutin? Dekomposer 7 hari sekali, 7 hari 1 kali. Probiotik 7 hari 1 kali. Selang-seling. Minggu ini dekomposer, minggu depan probiotik, minggu depannya lagi dekomposer, minggu depannya probiotik. Sampai kapan? Sampai 1 minggu mau panen. Karena sering kejadian ikan sudah usia panen pada mati. Ini yang perlu kita waspadai. Gitu. Jadi cara meningkatkannya seperti ini, eksponensialnya. Dan yang kedua ini tak merah ya, kurangi yang namanya sintetik ini ya. Biasanya antibiotik, iwakku kok ono sing lara ya. Loh, kalau yang sakit 1-2 ya diserok, dibuang atau di karantina, diperlakukan sendiri. Dengan herbal pun sembuh. Ono strong fish, otomonas, ada herbal fish, protect fish. Itu bisa, dengan herbal kelor kurma itu pun bisa. Jadi jangan langsung hajar, antibiotik semua. Lah iwak sing waras lah ya diobati ya mau badir, Pak.
Jadi ada 1-2 ambil, jangan dibiarkan. Begitu seperti itu ketahuan, turunkan air 50%. Kalau ini di kolam ini ya, kolam tambak ataupun kolam terpal ataupun kolam tembok, turunkan, seret, masukkan air baru, masukkan dekomposer, komposti, dekomposer, selesai. Pakan protein tinggi kurangi, amino hentikan, selesai. Masukkan kalori, masukkan mineral, tambahkan mineral, asupan mineral untuk memperkuat daya tahan tubuh ikan. Setelah ikan ini selamat, sehat, baru kita hajar lagi, proteinnya hajar lagi, herbalnya hajar lagi, sembuh. Jadi yang namanya sintetik kurangi, karena bagaimanapun juga dia sangat berpengaruh pada ekosistem mikro, dan ekosistem mikro itulah yang menjaga kesehatan ikan. Pertumbuhan optimal ikan itu dipengaruhi oleh ekosistem mikro. Oke, aplikasi rutin, komposti probiotik, komposti dekomposer, kurangi sintetik kimia. Oke, selanjutnya ini cara menjaga eksponensialnya. Jadi supaya kita langsung tutup poin. Biar caranya menjaga keseimbangan. Aplikasi rutin. Dan ini yang terakhir, saya tulis merah sebagai peringatan, kurangi sintetik kimia. Kalau bisa dihentikan karena banyak teknologi kearifan lokal yang mampu menggantikan sintetik kimia. Tapi saya kira janganlah, karena kita akan terlalu melawan arus yang sudah ada. Ya kita ikutin, kita lihat ikannya, kita ambil posisi yang bijak, kita amati ikannya. Ketika ikannya tidak bisa dikendalikan oleh herbal, ya kita lakukan sintetik kimia. Toh nantinya kita akan juga bentuk mikroekosistem lagi. Nah, apalagi kalau kita menggunakan teknologi kolam kontrol, kita tidak bingung, dia habis disintetik, habis diantibiotik, selesai, sembuh, buang airnya, masukkan air baru dari kolam kontrol yang sudah terbentuk ekosistem mikronya dengan baik, yang sudah dilakukan remediasi aquaculture. Paras wis, cepat. Jadi jangan sampai menunggu. Oh iya, ketika perkembangan ikan sisik ya, utamanya nila, gurami, mujair, ikan ini berhenti tumbuh 3 hari, berarti jenengan mundur panen 3 hari. Lah aku mandek umure Mas sak wulan nek sak mene Mas. Ya berarti kita mundur panen 1 bulan. Ketika mundur panen 1 bulan, biaya pakan selama 1 bulan ini bukan malah berkurang, tapi malah bertambah. Kosnya semakin gede lagi. Akhirnya resikonya juga semakin meningkat. Ketika iwak wae gede, orang ndang dipanen karena bobotnya kurang, ya, banyak resiko penyakit, malah rentan. Jadi bagaimana solusi terbaiknya? Ya kita berikan, kita budidaya di waktu yang pas. 3 bulan. Kalau lele saya mampu 64 hari dengan pakan sendiri. Kita buat pakan sendiri, pakan pabrik, insya Allah kurang ya, tetap dimodifikasi sih, cuman semuanya herbal. Nah, kalau nila 3 bulan, 90 hari, nada 100 hari, itu bobot 1 kilo isi 4, isi 3. Nah, gurami insya Allah 6 bulan mampu, jangan setahun. Pak biayanya bukan kita menebar janji, tapi ayo digoleki, didandani. Karena zaman dulu 6 bulan itu udah gede. Sekarang boro-boro, ya ikannya mau tamat. Ayo kita punya. Nah, udang pun juga seperti itu. Di usia 3 bulan, tiger itu sudah ses 1 kilo isi 40 rata-rata. Ada yang 1 kilo isi 20. Windu pun sudah suka seperti itu. 3 bulan itu mampu menyentuh ses 140, 150. Ada itu kemarin luar biasa itu Mas Dizaldo di Aceh. Nah, kita sudah membahas bagaimana meningkatkan ekosistem tadi
supaya kondisinya equilibrium, dia kondisinya luar biasa, jadi tidak bisa ketembus oleh penyakit patogen. Nah sekarang mempertahankan bagaimana mempertahankan kondisi air itu tadi supaya stabil. Satu, ini malah sekarang nomor 1. Tadi pada saat kita mau posisi eksponensial dia nomor 2, ini yang nomor 1. Kurangi sintetik kimia. Kedua, ini mempertahankan aplikasi CT, ini pro maupun dekomposer. Ketiga, kontrol pH, DO, TDS, suhu. Lah, ono mana ya mas aplikasi kompos di? Lah iya, ini motornya, saudara. Jadi ketika kita berbudidaya di aquaculture, di ekosistem air, ya tentunya kita harus menjaga keberadaan mikroba yang menguntungkan dan ya termasuk probiotik ini supaya dia tetap ada di situ, karena dia yang menjaga, sebetulnya dia ini satpam kita itu dari penyakit-penyakit itu. Dia itu yang menyediakan nutrisi-nutrisi yang baik untuk ikan, dan probiotik inilah yang mampu meningkatkan daya cerna nutrisi ikan. Jadi pencernaan ikan proteinnya 20, protein 25 kok kalah mas saya sama 20. Ya karena ada probiotik, dan probiotik ini yang mampu meningkatkan serapan nutrisi. Nah, jadi artinya wajib dilakukan. Kurangi sintetik kimia. Dalam kondisi dia sudah eksponensial, jangan sekali-kali memasukkan sintetik kimia, antibiotik utamanya. Nah, biarkan semua terbentuk dengan baik. Nah, aplikasi-aplikasi komposti, probiotik maupun dekomposer, nah itu perlu dipertahankan. Jangan lengah. Karena makhluknya tidak kelihatan, penyakit itu tidak kelihatan, akhirnya kita lengah. Jangan ya, kita harus hati-hati. Wong itu bahaya banget loh. Tak ketok ya mas. Nah, kecuali kalau ketok blegere, yo itu ya kalau hama kelihatan misalnya, nah itu kakap putih kita pancing kakapnya. Nah ternyata lah ini nggak ada main, lalu moro-moro wae ngambang. Nah ini kita harus hati-hati, kita harus pertahankan itu, kita harus aplikasi. Terakhir kita harus kontrol pH rutin. pH ini piro, karena perubahan pH ini mempengaruhi suhu, DO, dan lain sebagainya. Kita cek TDS-nya. TDS-nya ini artinya apa? Kepekatan air, larutan dalam air ini. Nggak perlu kita pakai alat-alat yang kecerahan dalam air, karena kita sudah pakai TDS, pH, DO, suhu. Nah, ketika DO-nya ini stabil, suhu pun akan stabil. Begitu pula sebaliknya, suhu stabil, DO juga akan stabil. Oke. Ini untuk mempertahankan. Jadi dari materi hari ini yang lumayan perlukan fokus ya. Jadi saya sendiri pun koyok menyampaikan dari buku, karena memang urutannya seperti itu. Saya sering kali teman-teman minta mas kayak no buku, rasa sempet aku. Kalau sampean mau monggo silahkan, aku kongkonen dalang orang popo, rekaman silahkan, dadekno buku, sebarkan silahkan, karena itu materi ya. Saya melajari itu lama banget, jadi saya kalau mau nulis lagi itu waktu saya yang agak terbatas. Jadi jangan sampai waktu saya dengan keluarga itu sangat kurang, saya tidak mau. Jadi waktunya kita kerja, waktunya kita
berbagi, waktunya kita guyon ya guyon, ngopi rokokan sampai ngakak-ngakak sampai elek ya ngekek sampai elek ya nggak apa-apa, tapi semuanya ada porsinya masing-masing. Silahkan yang mau apa namanya menerbitkan buku apa mau menyusun itu silakan. Catatannya satu, sebarkan karena banyak orang butuh. Oke, saudara-saudara, teman dulur-dulur semua yang hadir maupun yang tidak hadir ini. Jadi 3 materi sudah kita bahas dalam waktu 1,5 jam. Gak kroso ya Allah. Jadi remediasi akuakultur tadi, bagaimana kita membentuknya, membentuk ekosistem, bagaimana kita meningkatkan posisi eksponensial, dan terakhir bagaimana kita mempertahankan. Di mempertahankan ini kuncinya cuma 2 yang sebut 2 kali tadi. Kurangi sintetik kimia, mesti tak abang. Terus aplikasi komposti, pro dan dekomposer. Terakhir kontrol pH, DO, TDS, dan suhu. Nah, silakan bertanya, dibuka mikrofonnya satu persatu, jangan terpantau terpaut ke materi ini ya. Kalau perikanan kayak banyak pertanyaan kemarin waktu kami ke Tulungagung, kayak waktu ini kurang, jadi sudah sore terus diputus untuk diskusi. Padahal itu menarik diskusinya, diskusi mengenai pakan ikan. Kalau proteinnya terlalu tinggi nanti matanya pecah, kalau protein terlalu rendah gak gede-gede, piye solusi ini. Itu sebetulnya itu diskusi itu menarik. Perikanan itu diskusinya luar biasa. Cuman kemarin aku kok lali ora tak rekam. Makanya sekarang silakan yang mau bertanya, silakan bertanya materi ini, silakan. Saya kira ini sudah saya sampaikan, aku lego. Jadi sudah alhamdulillah materi dasar ini. Sekarang silahkan siapapun bertanya, mikrofonnya dibuka satu persatu, ojo rebutan. Kita masih punya waktu 45 menit. Oke, silakan perkenalkan. Nama Mahfud Jaid. Piye kabare, Kang? Siap. Ya, ini masalah mempertahankan masalah pH, DO, TDS, sama musim hujan. Kalau misalnya itu siang ini panas, itu gimana dah biar supaya adil? Oke. Mempertahankan DO, siang panas, malam dingin. Ini pertanyaan klasik sebetulnya. Semua peternak ikan ngalami ini, apalagi waktu musim kering seperti ini ya. Sekarang nggak kering ya, musim hujan di tengah-tengah musim kering ini. Di tengah kemarau. Kalau kita harapannya itu pH, TDS, DO, suhu ini stabil, tentunya kita harus menggunakan kolam kontrol. Kolam kontrol, kembalinya ke kolam kontrol. Kenapa? Ketika kolam kontrol, kita tidak melakukan proses pemuliaan air. Pemuliaan tanah, ini ada pemuliaan air. Istilahnya keren mana ini? Remediasi akuakultur, pemuliaan air. Kita tidak melakukan proses pemuliaan air ketika ada ikannya. Jadi tidak mengganggu ikan tersebut, tapi kita membuat kolam sendiri. Jadi paham ya? Jadi kita buat kolam dulu satu, misalnya sampean kolamnya 4, buat kolam 1. Nah, itu materialnya kita masukkan. Materialnya apa sih kemarin itu? 1, zeolit, arang, arang dan abu. Terus sama satu lagi nih, garam. Kalau zeolitnya 1, arang abunya 1, garamnya ini 10% dari ini. Kalau ini 2 kilo berarti ini 10% dari total ini. 10% dari zeolit dan arang. Kalau 2 kilo berarti 2 on.
dicampurkan jadi satu, ditebar.